لهم ويرحمهم ويؤتي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وقلوبهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد. الحمد لله, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita haturkan kepada baginda besar Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyarul hadirin, jamaah yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah malam hari ini kita bisa melanjutkan kajian rutinan daripada pembacaan hal-hal yang berkaitan dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami minta maaf tadi agak telat karena dihalangi macet luar biasa tadi, macet cukup panjang sehingga datangnya telat, tapi alhamdulillah yang penting kita masih bisa melanjutkan daripada kajian pembacaan hal-hal yang berkaitan dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti sebelumnya kita akan mendengarkan daripada kelebihan kesempurnaan yang Allah berikan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada anggota tubuh beliau. Jadi masih belum selesai kita di pembahasan terkait kesempurnaan yang Allah berikan untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam terletak pada anggota tubuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang kami sampaikan sebelumnya bahwasannya pada anggota tubuh Nabi ada kesempurnaan yang luar biasa yang Allah khususkan untuk baginda Nabi Muhammad SAW, sampai-sampai di anggota tubuh tersebut terkumpul 3 kesempurnaan, yaitu khalqan wa khuluqan wa mu'jizatan. Ciptaannya sempurna, fisiknya sempurna, kemudian akhlak dari anggota tubuh tersebut juga sempurna. Kemudian yang ketiga, Allah tambahkan mukjizatan. Dari anggota tubuh tersebut ada mukjizat. Jadi bayangkan yang kita ambil sudah beberapa. Dada Nabi, mata Nabi, mulut Nabi. Yang kita ambil sebelah muka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam hari ini insyaallah kita ada di tangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang sudah kita baca itu muka Nabi, mata Nabi, mulut Nabi, dan dada Nabi. Empat ini ciptaannya sempurna. Kemudian akhlaknya juga ada sempurna dan mukjizatnya ada dari anggota tubuh tersebut. Jadi ciptaannya sempurna, fisiknya sempurna, kemudian ditambah dari fisik yang sempurna, akhlak yang luar biasa, ditambah lagi ada mukjizat. Ini kesempurnaan yang luar biasa yang hanya ada pada Nabi kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi nabi-nabi lain tidak sesempurna Nabi Muhammad. Hanya pada Nabi Allah berikan kesempurnaan yang luar biasa itu. Malam hari ini kajian kita yaitu di anggota tubuh Nabi Yadul Habib sallallahu alaihi wasallam,
tangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khalqan, yang pertama akan disebutkan adalah ciptaannya. Diriwayatkan oleh sahabat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rahbar rahah. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rahbar rahah. Kata sahabat, Nabi itu memiliki tangan yang besar. Rahbar rahah, tangan yang besar, lebar. Telapak tangan Nabi itu besar dan lebar. Ini tentu adalah satu kesempurnaan terletak pada anggota tubuh tangan. Tangan yang besar. Ulama mengatakan diambil dari riwayat sahabat baginda Nabi Muhammad SAW. Tangan Nabi ini halus, tangan Nabi halus, tapi beliau pekerja keras. Nabi bekerja keras. Nabi itu kalau sahabat macul, Nabi ikut macul. Gotong royong itu Nabi turun, Nabi ikut. Ketika sahabat bangun Masjid Nabawi, ketika baru hijrah Nabi Muhammad SAW, itu Nabi ikut kerja. Pas sahabat bangun masjid, Nabi melok bangun masjid. Pas sahabat gali parit, ketika mau dikepung oleh musuh-musuh Islam, Nabi ikut gali parit. Pokoknya setiap aktivitas sahabat selalu diikuti, disertai oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Tangan beliau lembut, tapi bukan dari orang yang malas kerja. Biasanya kan kalau tangan yang lembut itu jarang begawi, atau gawinya tidak berat, tangannya lembut. Tangan Nabi lembut, tapi beliau bekerja keras. Banyak sahabat ketika salaman dengan Nabi Muhammad SAW, ini termasuk sifat tangan Nabi. Kata sahabat, tidak pernah aku menyentuh yang lebih lembut dari tangan baginda Nabi Muhammad. Pas salaman sama tidak pernah, kata sahabat Anas bin Malik, Abdullah bin Mas'ud, banyak semua sahabat meriwayatkan ini. Ketika aku salaman dengan Nabi Muhammad, mencium tangan Nabi Muhammad, tidak ada yang lebih lembut dari tangan Nabi. Sutra pun kalah lembutnya. Al-yana min harir. Tangan Nabi itu lebih lembut dari sutra. Sallallahu alaihi wasallam. Lembut sekali. Lebih lembut dari sutra. Dingin, sejuk ketika disentuh. Kelembutan tersebut tapi bukan karena Nabi tidak banyak kerja atau bukan pekerja keras, tidak. Kelembutan tersebut tetap walaupun lembut, kata sahabat, Nabi bekerja keras. Nah, jadi sifat fisik tangan Nabi, tangan beliau lebar, besar, dan tangan beliau lembut. Tangan beliau lebar, rahbar, tangannya lebar, besar, dan tangan beliau lembut. Al-yana min harir. Kata sahabat, lebih lembut dari sutra. Itu sifat tangan Nabi Muhammad SAW. Khuluqan, akhlak dari tangan yang lembut ini, dari tangan yang besar, tangan yang lebar. Apa akhlak mulia, sifat mulia dari tangan tersebut? Diriwayatkan oleh sahabat, kana sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas. Sifat dermawan, tangan yang suka berbagi. Jadi tangan beliau sempurna, fisiknya, bentuknya, akhlaknya juga ada, yaitu suka berbagi. Suka berbagi. Dermawan luar biasa. Tidak ada yang lebih dermawan daripada baginda Nabi Muhammad SAW. Kalau kita baca sejarah apa yang sudah diberikan sama Nabi, itu tidak terhitung. Hamba sahaya yang beliau merdekakan sejumlah usia Nabi, 63 tahun usia Nabi, 63 budak, 63 hamba sahaya yang sudah dimerdekakan sama Nabi Muhammad SAW.
Nabi pernah dapat rampasan perang emas setumpuk. Emas, Pak. Emas itu numpuk. Saking banyaknya. Dinar-dinarnya itu. Tidaklah lewat sampai malam. Kecuali emas tadi udah habis, ludes dibagi sama Nabi. Jadi kalau kita perhatikan kehidupan Nabi, Nabi itu kaya. Nabi kaya. Banyak beliau dapat rampasan perang. Banyak beliau punya aset. Tapi Nabi miskin. Jadi Nabi kaya, Nabi juga miskin. Kaya Nabi Muhammad. Rezeki, pemberian dari Allah yang melimpah kepadanya. Tapi kekayaan Nabi tidak pernah bertahan lama. Siti Aisyah ngeriwayatkan, pernah kami lagi tidur, aku lagi tidur sama Nabi, tiba-tiba Nabi terkejut keluar dari kamar tanpa ngomong sepatah kalimat pun. Keluar Nabi. Aku kira ada apa. Aku tunggu sampai Nabi pulang. Setelah beberapa waktu Nabi pulang, kata Siti Aisyah. Jadi kayak tergesa-gesa. Ada hal yang mendesak. Pas Siti Aisyah tanya, ya Rasulullah, ada apa? Kok tergesa-gesa? Ada hal yang darurat, ada kata Nabi, tidak wahai Aisyah. Tadi ketika aku mau tidur, teringat masih tersisa beberapa dinar di masjid, koin emas yang belum aku bagikan. Nabi tidak bisa tidur karena koin emasnya belum habis dibagikan. Nah, ini bedanya sama kita. Kita tidak bisa tidur kalau kata duit. Kalau kata duit kita tidak bisa tidur. Tidak nyenyak tidur gitu. Kalau duit banyak lagi nyenyak gitu. Anteng. Darah tensinya stabil. Duit habis naik langsung. Nabi kebalikan. Jadi bayangkan, orang yang paling zuhud, orang yang paling waro, yang paling tidak cinta dunia, yang paling dermawan, semuanya yang paling itu di bidang kebaikan semuanya ada pada baginda Nabi Muhammad SAW. Tidak bisa tidur karena masih ingat ada sisa dari rampasan perang yang beliau dapatkan daripada dinar, koin-koin emas. Keluar lagi Nabi, diambil, keluar masjid nyari yang butuh siapa, dikasihkan, baru Nabi bisa tidur. Bukan bisa tidur itu karena di rumah udah nimbun misalkan, udah belanja untuk sebulan 2 bulan, tidak Pak. Besoknya makan tidak ada makanan. Itu Nabi Muhammad. Besoknya tidak ada makanan. Besoknya lapar. Padahal semalam habis bagi-bagi emas. Makanya istri-istri Nabi Allah kasih pilihan. Istri-istri Nabi ada ayat namanya ayat At-Takhyir di Al-Quran, di surat Al-Ahzab. Allah kasih pilihan. Allah tidak mau mereka terzalimi. Kalau kalian mau hidup bersama Nabi Muhammad, siap berarti hidup susah. Allah kasih pilihan. Makanya untuk Nabi ini hukum untuk Nabi khusus. Nabi tidak menzalimi istri-istri beliau karena sudah ada pilihan dari Allah. Kalau kalian tetap mau jadi istri Nabi, silakan lanjutkan, tapi siap hidup susah. Kalau kalian tidak mau, maka kalian akan diceraikan sama Nabi Muhammad SAW dan aku berikan keluasan di dunia kalian. Ada ayat. Ketika ayat ini turun, Nabi Muhammad manggil istri-istri beliau. Ini wahyu dari Allah, harus disampaikan. Kalau ada dari istri Nabi yang memilih untuk hidup enak dan pisah dari Nabi Muhammad, diceraikan sama Nabi. Nabi panggil Aisyah dulu. Kata Nabi, Aisyah, aku bakal nyampaikan wahyu dari Allah. Tapi sebelum kau jawab, jangan jawab dulu, musyawarah sama orang tuamu dulu. Nabi kan sayang sama Aisyah. Takut Nabi Aisyah pilih yang tidak benar. Karena masih muda Siti Aisyah.
Apa ya Rasulullah? Dibacakan ayatnya sama Nabi. Ya ayuhan nabiyyu qul li azwajika in kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinataha, panjang ayatnya di surah Al-Ahzab. Wahai Rasul, wahai Nabi, katakan kepada istri-istrimu, kalau kalian ingin Allah dan ingin Rasulullah, maka tetap status kalian sebagai istri Nabi, tapi tadi siap menerima cobaan. Wa in kuntunna turidnal hayatad dunya fata'al wa zinataha fata'alaina umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila. Tapi kalau kalian ingin hidup enak, mewah, lapang, silahkan, tapi aku ceraikan. Ini ayat bunyinya seperti itu. Nabi bacakan sama Siti Aisyah. Kata Nabi, sebelum Nabi bacakan, jangan kau jawab dulu sampai musyawarah bapak ibumu dulu. Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar kan tidak mungkin milih dunia, pasti milih Nabi. Siti Aisyah pas dengan ayat itu tersenyum, ya Rasulullah, tidak mungkin aku milih dunia ya Rasulullah. Pasti aku milih engkau. Tidak perlu musyawarah lagi sama aku ya. Semua istri Nabi 9 itu memilih baginda Nabi besar Muhammad SAW. Jadi Nabi tidak zalim. Nih, Nabi tidak zalim. Makanya beda hukumnya sama kita. Kita beda, Pak. Kita bagi-bagi uang, habiskan duit kita, anak bini tidak makan besok. Salah. Beda. Boleh kita sedekah, boleh kita dermawan, tapi pikirkan anak istri yang wajib kita nafkahi. Salah ada orang misalkan mau dermawan di luar, di rumah pelit. Di luar baik luar biasa, terkenal dermawan. Anak bininya sarong. Nah itu salah. Itu perlu dikoreksi niat. Jangan-jangan dia dermawan di luar karena pengen dipuji. Makanya di rumah dia pelit karena anak bininya tidak mungkin muji dia. Kalau orang luar pasti muji dia. Hati-hati. Harus kita tahu tahapannya. Mana yang wajib, mana yang sunnah. Ngasih makan istri, ngasih makan anak dengan selayaknya, tanpa berlebihan, itu wajib. Wajib. Makanya kata Nabi, termasuk sedekah makanan yang kamu suapi ke mulut istrimu. Itu sedekah, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi, ini hukum khusus untuk Nabi Muhammad. Beliau habiskan semua rampasan perang, sehingga besok makan apa beliau tidak tahu. Saking dermawannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kana yu'ti ata'an man la yakhshal faqra, kata sahabat. Nabi itu kalau memberi sesuatu seperti orang yang tidak takut miskin, seperti orang yang sudah nimbun banyak harta. Orang yang sudah hartanya melimpah, nimbun, tapi hatinya dermawan. Karena ada orang yang kaya raya, hatinya pelit, itu macam paling miskin. Kayak Pak, kita belajar dermawan itu bukan ketika banyak duit. KGB aku dermawan, pas banyak duit. Salah. Kalau dari awal sudah dibiasakan dermawan, berbagi, saling berbagi, makin kaya, makin pelit. Makin kaya, makin pelit. Banyak contohnya. Makin kaya, makin pelit. Karena kedermawanan itu adalah akhlak yang baik. Sifat yang mulia. Kalau tidak kita miliki, harus kita didik diri kita. Kita didik anak kita. Makanya kenapa para ulama terkadang mereka mendidik anak mereka ketika ada yang minta-minta. Mereka suruh anak mereka yang memberikannya. Ini termasuk adat ulama. Yang mereka suruh ngasih anak mereka. Biar apa? Biar anaknya itu terbiasa memberi, berbagi dari kecil. Anaknya yang ngasih, anaknya yang ngasih, anaknya yang ngasih. Dari kecil sudah dididik untuk suka berbagi. Seperti baginda Nabi Muhammad SAW. Dari kecil sudah berbagi. Memang tabiat Nabi, asli sifat Nabi dermawan. Tak zalim. Berbagi. Bahkan Siti Halimah As-Sa'diyah, beliau meriwayatkan. Nabi besar Muhammad SAW, kata Siti Halimah, ketika aku susui, kan Siti Halimah itu termasuk perempuan yang menyusui Nabi. Ketika aku susui Nabi misalkan, di bagian kanan. Habis itu mau aku susui lagi di bagian kiri.
dilepehkan sama Nabi. Jadilah ini udah jatah aku, itu jatah saudara. Ini Siti Halimah yang meriwayatkan. Dari bayi Nabi sudah adil, sudah dermawan, tidak mau merampas semuanya. Ini udah jatah aku, jadilah yang sebelah itu jatah saudaraku. Karena Siti Halimah anaknya banyak waktu itu. Bayinya ada beberapa yang disusui bersama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan banyak dari musyrikin yang masuk Islam karena dermawannya Nabi Muhammad. Nabi tidak dakwah. Ada satu musyrik namanya Sofwan. Sofwan ini Pak, dari bapaknya musuhi Nabi. Bapaknya mati, dia lanjutkan. Dia wariskan permusuhan bapaknya dengan Nabi, dia lanjutkan. Orang Mekah. Sampailah di tahun 8 Hijriah. Ketika Nabi Muhammad SAW berhasil mensucikan kota Mekah. Sofwan akhirnya berlindung di bawah naungan sahabat sehingga tidak dibunuh sama Nabi Muhammad SAW. Ketika Sofwan, namanya Sofwan, ngadep Nabi, sama Nabi tidak dipaksa masuk Islam karena tidak ada paksaan untuk masuk agama Islam. La ikraha fid din. Kata Sofwan, ya Muhammad, ini musyrik, masih musyrik. Dimaafkan udah mau Nabi. Dermawan Nabi Muhammad. Kata Sofwan, wahai Muhammad, kasih aku waktu 2 bulan untuk mikir. Masuk Islam atau tidak? Ini bayangkan Pak, udah musyrik, ayahnya musuhi Nabi, dia juga musuhi Nabi. Kalah sudah di tahun 8 Hijriah, dimaafkan nyawanya sama Nabi, masih tidak mau masuk Islam. Kalau kita kan, udah kelewatan ini loh. Lah musuhi Nabi, dari pertama Islam berarti kurang lebih dia dan ayahnya memusuhi Nabi itu kurang lebih hampir 19 tahun atau hampir 21 tahun memusuhi Nabi. Dari awal Islam sampai di tahun 8 Hijriah. Iya, 13 tambah 8 tahun, 21 tahun. Kalah. Kalau Nabi mau penggal, dipenggal kepalanya, dimaafkan sama Nabi Muhammad. Masih tidak mau masuk Islam. Tidak dipaksa sama Nabi. Kata Sofwan, ya Rasul, ya Muhammad, ya Muhammad, kasih aku waktu 2 bulan untuk mikir. Kata Nabi, ambillah waktu 4 bulan, bukan 2 bulan, tapi 4 bulan, supaya kau mikir. Nabi yakin ini orang ketika melihat Islam dari dalam, langsung menyaksikan bagaimana akhlak mulia Nabi Muhammad. Langsung menyaksikan bagaimana akhlak para sahabat Nabi, tidak sampai 1 bulan masuk Islam. Dan betul, dia minta waktu mikir 2 bulan, sama Nabi dikasih 4 bulan, tidak sampai 1 bulan masuk Islam. Kenapa masuk Islamnya? Ini kejadian di bulan Ramadan, pensucian kota Mekah. Habis lebarannya di bulan Syawal, Nabi perang, memerangi kabilah Hunain terkenal di Mekah. Rampasan perangnya itu banyaknya. Terbanyak rampasan perang yang didapati oleh semua peperangan Nabi di peperangan Hunain. Di bulan Syawal tahun 8 Hijriah. Onta itu sampai ratusan ribu onta. Kambing juga begitu. Akhirnya ketika rampasan perang lagi dipantau sama Nabi, kambing itu berlembah-lembah. Lembah itu kan antara 2 bukit. Nah, Hunain itu terkenal banyak lembahnya. Puluhan lembah isinya kambing. Jadi berapa puluh ribu kambing. Kambing, Pak. Satu truk itu kadang bisa masuk 100 kambing. Ini 1 lembah isinya kambing. Nabi ajak Sofwan tadi yang masih mikir, minta waktu 2 bulan untuk mikir masuk Islam. Nabi ajak keliling. Nabi lagi mantau rampasan-rampasan perang. Nabi lihat sama Sofwan ada 1 lembah penuh dengan kambing. 1 lembah penuh dengan kambing. Kata Nabi ngomong ke Sofwan, wahai Sofwan, suka ada kau dengan pemandangan ini? Pemandangan 1 lembah penuh dengan kambing.
Kata Safwan, wahai Muhammad, siapa yang tidak suka dengan pemandangan seperti ini? Ini duit. Kambing satu lembah. Siapa yang tidak suka, wahai Muhammad? Kata Nabi Muhammad, iyalah. Ini yang kau jenguk ini buat kamu. Safwan masih musyrik waktu itu. Belum muslim. Kata Nabi, yang kau lihat ini, satu lembah kambing itu buatmu, wahai Safwan. Terkejut Safwan. Di ujung lidah, Nabi nyebutkan, ini buatmu. Abu Sufyan juga bersama Nabi. Lihat lembah, satu lembah kambing. Abu Sufyan, yang satu lembah ini buatmu. Di sampingnya, satu lembah kambing buat anakmu. Ada orang yang dikasih 2 lembah kambing sama Nabi. Safwan seketika langsung ucapkan 2 kalimat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tidak pakai dalil, tidak pakai ayat Al-Quran, tidak pakai nasihat, tapi melihat kedermawanan Nabi, Safwan langsung ucapkan 2 kalimat. Kata Safwan, tidak mungkin ada manusia biasa yang bisa dermawan seperti Nabi Muhammad. Tidak mungkin. Makanya ini menurut Safwan tanda yang paling mengena untuk dirinya atas kenabian Nabi Muhammad. Kedermawanan yang luar biasa. Dah hati kata Safwan. Aku banyak ketemu orang dermawan. Banyak terkenal. Orang Arab itu dermawan-dermawan. Mereka berlomba-lomba untuk saling dermawan, saling berbagi. Tapi aku tidak pernah melihat orang sedermawan Nabi Muhammad. Dari situ aku mantap, aku yakin ini bukan manusia biasa. Ini manusia sempurna, utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini kedermawanan atau sifat mulia dari tangan mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sedikit demi sedikit bisa kita tiru daripada dermawan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini akhlak mulia dari tangan yang sempurna, yang indah bentuk fisiknya. Kemudian yang ketiga, mukjizatnya dari tangan Nabi banyak sekali mukjizat. Jadi tangan beliau tangan yang sempurna, lembut, lebih lembut dari sutra. Tangan beliau bentuknya besar, lebar, tangan Nabi Muhammad SAW. Kemudian akhlak tangan Nabi, sifat mulia dari tangan Nabi suka berbagi. Tangan Nabi suka berbagi. Tidak pernah ada orang datang minta hajat ke Nabi kecuali dikabulkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Nabi itu Pak sampai rela ngutang. Ada badui datang, ngadep, ya Rasulullah, aku butuh ini, butuh ini, butuh ini. Kata Nabi, aku lagi tidak punya apa-apa, kau pergi ke toko fulan, utang, bon atas namaku. Sampai segitunya Nabi. Mungkin sulit Pak. Kita lagi tidak kate dipinta iwong. Apa jawaban? Aku lagi salah. Nangan juga. Pasti jawaban itu macam-macam sudah. Begitu kita. Beda dengan Nabi. Datang badui dengan polosnya, ya Rasulullah, aku butuh gandum, kate minyak, kate gandum, kate ini. Kata Nabi, aku lagi tidak punya apa-apa, sekarang lagi kosong. Kau pergi ke toko fulan, bon atas namaku. Apa yang kau mau butuhkan, yang kau mau ambil, kata Nabi. Sayyidina Umar marah. Ya Rasulullah, jangan berlebihan. Sayyidina Umar tuh kasihan sama Nabi. Nabi dengar ocehan Umar, tidak setuju, tidak teman, marah. Berubah raut muka Nabi. Akhirnya ini badui ngomong, ya Rasulullah, teruskan infakmu. Kau pasti dibalas sama Allah. Pintar pula badui ini ngomong. Teruskan, jangan batal ke. Sayyidina Umar kan nahan. Ya Rasulullah, engkau tidak dipaksa sampai segitunya. Kasihan sama Nabi. Tapi teguran Umar itu membuat Nabi tidak demen. Tidak demen, memang tabiatnya ingin berbagi. Akhirnya badui ini nimpalin lagi, ya Rasulullah, anfik. Wala takhaf min dil arsy iklala. Infaklah ya Rasulullah, jangan takut, Allah Maha Kaya. Pintar dia, nimpali omongan saya. Ketika dengar omongan badui tadi, Nabi tersenyum, ceria muka. Pergi ambil apa yang kau butuhkan. Ini kedermawanan yang luar biasa dari baginda Nabi besar Muhammad SAW. Masalah ini, bab ini
Mungkin nanti bakal dibahas sama Buya di dalam kitab. Soalnya kalau kita mau bahas contoh kedermawanan Nabi, sangat banyak sekali. Contoh dari kedermawanan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian mukjizat dari tangan beliau banyak juga. Di antaranya mukjizat dari tangan baginda Nabi Muhammad SAW. Wahya nab'ul ma' min baini asabihi. Pernah dari sela-sela jari Nabi itu keluar air. Dari sela-sela jari Pak. Keluar banyak. Di satu peperangan sahabat kehabisan air. Akhirnya kata Nabi Muhammad SAW, cari yang punya air pinjem. Seember jadilah, kata Nabi Muhammad. Dicari sama sahabat. Ada perempuan ibu-ibu di dalam kemahnya, didatangi sama sahabat, minjem, bukan minta. Minjem air. Dikasih sama ibu-ibu tadi. Wadah air. Ini diriwayatkan Anas bin Malik atau Abdullah bin Mas'ud. Kami bawa di hadapan Nabi. Kemudian Nabi masukkan tangan beliau ke ember tersebut. Aku lihat betul, kata sahabat ini, ember itu seperti kalau misalkan kita nyalakan selang di dalam banyu. Itu ya. Bebusah, bebuih. Aku lihat betul, kata sahabat, ketika meriwayatkan hadis ini. Dari tangan Nabi keluar air deras sekali. Jumlah kami pada saat itu 1000 pasukan. Kata Nabi, ambillah air dari sini, kasih minum binatang yang kalian bawa, hewan yang kalian bawa, tunggangan, onta, kuda, keledai, kasih minum semua. Kalian minum sampai kenyang. Isi, kata Nabi, isi wadah-wadah minum, botol-botol minum. 1000 pasukan, kenyang semua minum. Kendaraan mereka semua minum. Onta itu, Pak, kalau minum, Masya Allah. Dia kuat, tak minum sehari 2 hari, tapi sekali minum segentong onta. Makanya onta, ya kenapa jadi kendaraan khusus di gurun pasir? Karena tahan tidak minum berhari-hari. Tapi sekali minum, Masya Allah, gentong dia minum. Semua binatang yang mereka bawa dari kambing, keledai, minum semua. Kuda mereka minum semua. Onta mereka minum, kenyang sudah, masih isi belum. Nabi meletakkan tangan di ember tadi. Terus ini air mengalir. Dan ini disaksikan oleh ratusan bahkan sampai 1000 sahabat. Melihat di air itu mengalir. Berbuih keluar air dari sela-sela jari baginda Nabi Muhammad SAW. Ulama mengatakan air paling mulia adalah air itu. Air paling mulia adalah air yang keluar dari sela-sela jari baginda Nabi Muhammad SAW. Bahkan lebih mulia dari Zamzam, lebih mulia dari Ma'ul Kautsar, air telaga Nabi yang kelak nanti ada di akhirat. Wa afdalul miyahi ma'un qad naba baina asabi'in nabiyyin muttaba, kata ulama. Paling mulianya air, paling afdalnya air adalah air yang keluar dari sela-sela jari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Arwal jaysh, satu pasukan 1000 dalam riwayat jumlahnya, semua kenyang dengan minum air tersebut. Sudah minum semua, selesai kata Nabi, selesai ya Rasulullah. Nabi angkat tangan beliau. Tidak berkurang sedikit pun air dari ember itu. Kata Nabi, balikkan ember ini sapu airnya ke pemiliknya. Dibalikkan ke Al-Imam As-Suyuti ketika beliau meriwayatkan ini mukjizat, beliau bandingkan dengan mukjizat Nabi Musa. Kata Imam Suyuti, kalau Nabi Musa bisa mengeluarkan air dari batu, itu aneh. Tapi yang lebih aneh, mukjizat Nabi Muhammad mengeluarkan air dari sela-sela jari. Nah, dari mana banyu betul dari sini? Kalau batu mungkin masih bisa ada kandungan airnya. Batu dari sungai mungkin aneh. Tidak mungkin, aneh artinya. Namanya mukjizat pasti sesuatu yang aneh. Cuman anehan mana, kata Imam Suyuti? Air keluar dari batu atau air keluar dari kulit manusia yang kita tahu isi kita ini apa?
darah, urat, daging, tulang. Air yang sampai mengenyangkan 1000 pasukan dari mana keluarnya? Ini lebih aneh mana kata Imam Suyuti? Tentu lebih hebat, lebih aneh mukjizat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 1000 pasukan. Termasuk juga mukjizat tangan baginda Nabi Muhammad. Pernah terjadi di peperangan Khandaq. Ketika Nabi lagi gali parit, 10.000 musyrikin Mekah ingin mengepung kota Madinah. Nabi gali parit sama sahabat. Ada sahabat bernama Jabir. Jabir ini ngelihat Nabi ini cak lesunya, lapar. Jadi Masya Allah bukan cak kita gotong royong, makanan lah, komplit, kopinya, ada kalau udah. Ini gotong royong Nabi ketika gali parit untuk melindungi kota Madinah, perut beliau ikat dengan 3 batu. Lapar. Jabir kesian, nyingok Nabi lesunya, panas. Akhirnya Jabir pulang ke rumah. Dia datangi istrinya. Kata Jabir, wahai istriku, kita punya apa untuk makan? Kenapa? Kata istri Jabir, kasihan Nabi. Kerja keras dan lapar, ikat batu. Artinya lapar. Kata istrinya, wahai Jabir, kita ada anak kambing kecil, anak kambing. Kalau wong dulu Arab itu jatah untuk 5-6 orang. Ini pasukan yang ada di gotong royong 1000 lebih. Yang lagi gotong royong 1000 lebih sahabat. Yang Jabir punya cuma anak kambing. Anak kambing, bukan kambing siko, anak kambing. Kata istrinya, kau panggil Nabi dan 4-5 orang bersama Nabi. Cukup insya Allah. Ya sudah. Kau masaklah, aku undang Nabi. Jabir datangi Nabi Muhammad SAW. Beliau bisikkan di telinga Nabi, ya Rasulullah, jaturi makan siang di rumah anak. Antum ya Rasulullah, dan silahkan ajak 4-5 orang ya Rasulullah, karena cuma sedikit persiapan. Jabir tidak punya juga. Cuma sedikit ya Rasulullah. Habis Jabir bisiki Nabi, Nabi mengumumkan di depan 1000 lebih sahabat. Kata Nabi, ayo jamaah, Jabir mengundang makan siang. Napak pala Jabir. Ya Allah, ini 1000 lebih. Sedangkan yang di rumah cuma 1 anak kambing, jatah untuk 5-6 orang. Nabi mengumumkan langsung. Jatuh di jamaah, Jabir mengundang kita makan siang. Pak, ini sahabat lagi gotong royong, gali tanah, gali parit, panas. Artinya apa? Itu laparnya bukan main. Senang kalau sahabat. Nabi udah, Jabir bingung. Nabi yang ngomong. Nabi pesan ke Jabir. Jabir pulang ke rumah, jangan tuangkan makanan dari gidir, dari panci sampai aku datang. Kata. Akhirnya Nabi datang. Pas Nabi datang di belakang Nabi, 1000 sahabat. Bininya bukan main ngambuk sama Jabir. Kan aku lah ngomong, cuman 4-5 orang. Kenapa kau bawa semua? Kata Jabir, itu gawe Nabi bukan gawe. Sudah, kita pasrah sama nah. Akhirnya kata Jabir, Nabi perintahkan, rumahnya kecil Pak. Rumah Jabir itu cukup cuman 10 sahabat yang masuk. Kata Nabi 10-10 masuk, gantian. Tidak bisa makan 1000 serentak. Kecil rumahnya. Kata Nabi 10-10. Masuk 10, Nabi yang mewadai. Bayangkan. Beliau pemimpin, beliau orang yang akhir kalimat. Nabi yang mewadai 10. Ini jatah untuk 6 orang tadi. 10 pertama makan sampai kenyang. Metu, masuk lagi 10. Makan sampai kenyang, metu, masuk lagi 10. Sampai 1000 sahabat kenyang. Ini hadis cerita di Sahih Muslim. Sahih hadisnya, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Sampai 1000 sahabat makan kenyang. Kata Jabir, demi Allah, gidir kami, panci kami itu tidak berkurang sedikit. Yang makan 1000 ini tidak tahu dari mana. Demi Allah, kata Jabir, panci kami tidak berkurang sedikit pun. Padahal sahabat semua sudah makan kenyang, 1000 lebih.
Baru setelah semua sahabat selesai, ayo Jabir, kata Nabi, kita pula yang makan. Nah, pas kami makan, baru makanannya berkurang. Ini mukjizat baginda Nabi Muhammad. Takthirut ta'am. Tangan beliau bisa membanyakkan makanan. 1.000 lebih. Ini hadis sahih. Makanya tadi kita riwayatkan sumbernya di Sahih Muslim. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Artinya sahih. 1.000 lebih ini makan kenyang berkat mukjizat tangan baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan masih banyak lagi cerita terkait mukjizat tangan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah kita kaji di pertemuan yang mendatang atau di bab-bab yang akan datang. Nah, di sini hanya sedikit pembukaan untuk membuktikan bahwasannya Nabi manusia yang paling sempurna. Tangan beliau sempurna bentuk fisiknya, akhlaknya juga ada di tangan beliau, dermawan, suka berbagi, suka menanggung beban orang lain. Kemudian ada mukjizat juga terletak di tangan baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita bisa mencium tangan baginda Nabi Muhammad, bisa berjabat tangan dengan baginda Nabi Muhammad. Karena orang yang Allah bahagiakan di akhirat pasti akan mencium, akan berjabat tangan dengan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk daripada hamba-hamba tersebut yang Allah berikan kemuliaan untuk berjabat tangan dan mencium tangan mulia baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam fi khairin wa lutfin wa afiyah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma aznina bil ilm, uzayyinna bil hilm, wa akrimna bit taqwa, وجملنا بالعافية. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.